Halo semuanya, gimana kabarnya? Sebuah film makhluk luar angkasa adalah film No One Will Save You yang dalam cerita film satu ini akan sangat mencekam ketika sesuatu aneh masuk ke dalam rumah. Sehingga pada film ini akan menceritakan seorang wanita muda yang secara tiba-tiba saja kedatangan makhluk UFO di tengah malam. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah No One Will Save You. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah yang terlihat banyak pohon-pohon besar dan jauh dari keramaian. Bahkan tetangga saja pun tak ada, dan kisah akan berfokus pada seorang wanita muda bernama Bryn Adams yang hidup sendiri bukan karena nolep atau tidak punya teman. Ia adalah sosok seorang wanita yang suka berdiam sendiri atau lebih nyaman di rumah daripada keluar kayak wanita di luar sana. Selain wanita yang jauh dari dunia pergaulan bebas, ia juga banyak menghabiskan waktu dengan membuat banyak miniatur yang dibuat di dalam rumahnya. Pada hari itu, Bryn yang akan berziarah ke makam ibunya yang saat keluar itulah ia melihat adanya bekas tanda bulatan di dalam rumahnya, entah apa itu. Kemudian ia pergi dengan mobilnya yang di perjalanan itu ia bertemu dengan orang sekitar yang hal itu disapa oleh Bryn. Tetapi pria tersebut terlihat cuek sehingga saya sendiri bertanya-tanya, wanita seperti apa mas yang kau inginkan? Jarang sekali kan ada wanita yang mau menyapa duluan gitu kan? Coba saya yang disapa. Sesampainya di makam sang ibu di sana, Bryn langsung menabur bunga dan sebotol air sambil merenung melihat orang di sana dan mencoba mendadah-dadahkan tangannya. Yang lagi-lagi hal itu sama sekali tidak ada balasan, yang hal ini membuat saya bingung dan mengapa atau apa semua orang begitu cuek tentang masalah Bryn ini sewaktu ia dulu. Di rumah, Bryn melihat adanya seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket yang ternyata isinya adalah sebuah miniatur pesanannya yang nampak sangat bahagia bisa melakukan hobinya. Namun wajah seketika berubah ketika ia menulis dengan nama sahabat kecilnya yang bernama Maudie Collins, sehingga jelas dengan ia menuliskan hal itu pastinya ia mempunyai masa-masa indah bersamanya. Yang sesaat malam tiba, Bryn yang sedang tertidur pulas ia terbangun karena mendengar adanya suara keras yang berada di lantai bawah. Entah maling atau bukan, yang pasti malam itu membuat Bryn panik dan juga ia melihat seperti ada sesuatu aneh dari dapur belakang. Bukan hanya itu saja, Bryn melihat jika pintu depan rumahnya terbuka dengan sendirinya. Loh, seperti yang kalian lihat, entah maling ataupun jurik yang sedang kesana kemari entah cari apa. Yang jelas kalau bagi saya juga takut seperti Bryn, apalagi tinggal sendiri ditambah jauh dari tetangga. Sehingga Bryn memutuskan untuk kembali ke dalam kamar, tetapi karena lantai di bawah terbuat dari kayu yang hal itu menghasilkan suara dan membuat makhluk tersebut mendengar. Anjir lah. Di dalam kamar itulah justru suara tersebut malah terdengar semakin dekat sehingga Bryn langsung bersembunyi di bawah kasur tempat tidurnya. Yang betapa terkejutnya saya ketika yang datang malam ini bukanlah maling ataupun jurik, melainkan sesosok makhluk luar angkasa atau biasa disebut dengan UFO. Setelah makhluk tersebut keluar melalui jendela yang sepertinya naik ke atap rumah Bryn, yang ketika sudah dirasa aman, Bryn langsung turun dan secepatnya menutup semua pintu yang ada. Tiba-tiba terjadilah hal aneh ketika listrik dan alat elektronik menyala dengan sendiri. Kemudian Bryn langsung segera mengambil telepon rumah dengan maksud untuk meminta pertolongan. Tetapi makhluk tersebut datang kembali dan Bryn secepatnya bersembunyi di celah-celah samping kulkas. Perlu kalian ketahui, ternyata makhluk alien bisa memiliki kemampuan telekinesis atau maksudnya kemampuan memanipulasi ke setiap barang. Sehingga Bryn yang sudah lemas tak berdaya, dan ketika makhluk tersebut menarik Bryn, alangkah terkejutnya Bryn jika dirinya tak disengaja telah membunuh makhluk tersebut menggunakan miniatur miliknya.
Keesokan paginya, Brin mengecek jasad makhluk tersebut dan langsung menutupinya dengan kain. Kemudian Brin meminta pertolongan dengan menelepon, tetapi listrik yang sepertinya mengalami masalah. Ia pun keluar menggunakan mobilnya. Yang hal itu sama dengannya karena mobil juga tidak bisa digunakan. Ia pun mau tidak mau menggunakan sepedanya untuk bisa pergi mencari bantuan. Di perjalanan itulah Brin tidak disengaja menemukan pria yang di awal film, ditambah adanya sebuah mobil pengantar paket yang sudah dalam kondisi terbalik bersamaan kurirnya yang menghilang entah kemana. Dan yang lebih-lebih sangat aneh ialah Brin juga menemukan tanda bulat di permukaan rumput halaman rumah pria yang sama dengan bentuk yang ada di halaman rumah Brin. Sesampainya di kantor polisi, secara tak disengaja Brin bertemu dengan kedua orang tua Maudy, yaitu sahabat kecilnya Brin dulu, yang secara tidak pugu-pugu, tidak ada angin, tidak ada gorengan, si ibu langsung meludahi wajah Brin dan bahkan kedua petugas yang ada di sana saja menolak untuk melayani Brin. Yang karena tak mampu pulang sendiri, Brin memutuskan untuk pulang dengan menggunakan kendaraan umum. Yang ketika sedang duduk santai itulah ada seorang bapak-bapak yang menghampiri Brin, yang terlihat juga ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam leher si bapak. Brin pun lari dengan cepat hingga sampailah di sebuah pemakaman yang kebetulan ada makam sahabat kecilnya, yaitu Maudy. Entah peristiwa apa yang telah terjadi antara Maudy dan si Brin ini hingga semua orang begitu tega membenci Brin. Bahkan kedua orang tua Maudy sampai berani meludahi Brin, yang mana di saat bersamaan Brin sangat-sangat dibuat terkejut ketika adanya sebuah pesawat makhluk luar angkasa dan tak lain adalah UFO. Di situ juga ada pria yang di awal film bersama orang-orang lainnya yang sedang berdiri sambil mengangkat tangannya. Setibanya di rumah, Brin mengecek mulut alien tadi yang sudah terbuka atau bolong, yang sepertinya ada sesuatu makhluk lebih kecil dari alien ini. Sehingga bisa kita pikirkan jika makhluk yang kecil itulah yang membuat semua warga di kota ini menjadi aneh, termasuk pria yang di awal film. Brin pun langsung masuk ke dalam dan melakukan beberapa persiapan dengan menyalakan perapian, menahan air dan menutup jendela menggunakan paku. Dan tak lupa Brin juga mengambil pisau cutter untuk sebagai modal senjata jika terjadi apa-apa nantinya. Baru saja Brin menghela nafas, ia dikejutkan dengan paku yang sudah ia pasang tiba-tiba saja terlepas dengan keluar sendiri. Kemudian muncul cahaya ilahi yang sangat terang dari belakang rumah, sehingga Brin yang sangat-sangat waspada pun langsung lari dan bersembunyi di ruangan basement. Namun tiba-tiba saja tempat persembunyiannya nampak bukan ide yang baik karena ada satu alien yang turun, entah CS-nya atau bukan. Yang mana momen ini sangat menegangkan jika Brin melakukan kesalahan dengan suara sedikit saja, kemungkinan Brin akan diketahui di mana ia bersembunyi. Tiba-tiba untungnya Brin lolos dari alien, bahkan sampai ia berhasil mengurungnya di ruangan basement. Sehingga malam ini adalah malam yang sangat buruk bagi Brin karena malam ini Brin didatangi dengan beberapa alien, bahkan yang paling kecilnya saja ikut turun, entah anaknya atau bukan. Yang mana Brin melihat itu langsung menuju ke dapur untuk mencari barang yang sekiranya membantu. Dengan adanya sebuah gagang pel, Brin akhirnya berhasil membuat si alien jatuh pingsan tak berdaya. Yang mana setelah si alien cipluk sudah berhasil Brin tusuk, saat itulah Brin langsung menghantam kepalanya saat itu juga. Setelah Brin keluar dari rumah, ia malah melihat adanya sesosok alien yang kali ini memiliki postur yang sangat-sangat tinggi, setinggi pohon rumah saya. Yang ketika Brin akan kabur itulah tiba-tiba saja kurir yang saat itu menarik Brin dan bermaksud untuk membawanya ke dalam pesawat. Dan ya,
karena Brin dengan si kurir memberontak justru marah si kurirlah yang harus terangkat ke atas. Sehingga dengan adanya kesalahan dalam penangkapan itulah pesawat tersebut menolak untuk membawa si kurir. Karena gagal membawa Brin ke dalam pesawat dan saatnya lah alien yang paling tinggi yang akan turun tangan dengan memburu Brin. Dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat menegangkan ketika Brin berlari terus berlari entah mau kemana tujuannya. Tadi sengajanya Brin sampai di depan rumah kembali yang di adegan inilah yang sempat bikin saya ngakak karena sesaat alien akan menangkap Brin itulah ia malah terpleset ngegeludak sampai tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tak lama kemudian alien tersebut bangun dan bangkit kembali dan langsung mengejar Brin saat itu juga. Ketika alien tersebut tersangkut itulah Brin langsung menyalakan korek apinya untuk meledakkan mobilnya yang kebetulan sedang bocor saat itu juga. Sehingga Brin yang berhasil menyalakan korek itulah alien itu pun tewas terjebak di dalam mobil. Karena banyaknya pesawat UFO yang datang, Brin langsung menuju ke ruangan gudang yang di sana terdapat beberapa foto yang bergelantungan, yaitu kenangan Brin bersama Maudy dulu. Yang karena Brin sudah keburu ketahuan ada satu alien yang masuk untuk mengecek dan mengamati foto-foto tersebut. Yang mana Brin yang sedang bersembunyi itulah langsung keluar dan mencoba menghabisinya dari belakang. Brin pun langsung mental akibat kekuatan telekinesis alien, tetapi Brin nampak masih bisa bangkit dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Yang mana di situ Brin sangat shock ketika ia melihat kondisi kamarnya yang sudah hancur kemudian muncul cahaya merah. Di situ Brin yang tubuhnya tidak bisa bergerak tetapi bisa melihat keadaan sekitar yang mungkin seperti erep-erep mungkin. Keluarlah makhluk kecil yang sedaris di awal film yang menjadi penyebab si kurir dan semua warga di sini kesurupan tak karuan. Yang sepertinya makhluk tersebut mencari tubuh untuk makhluk itu tempati, yang mana jika seseorang termasuki makhluk seperti ini maka orang tersebut atau Brin akan mengalami nasib yang sama seperti warga yang ada di sini. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Brin saja dan Brin langsung memastikannya semua keadaan termasuk barang hobi milik Brin yang ternyata masih dalam keadaan tidak rusak dan baik-baik saja. Tetapi seketika muncullah sosok Maudy yang sepertinya ada sesuatu yang salah sehingga ia pun langsung memasukkan tangannya sendiri untuk mengeluarkan makhluk tersebut dari dalam tenggorokannya. Kemudian sesaat di luar begitu banyaknya pesawat alien yang sudah jelas jika semua di kota ini akan dikendalikan oleh para alien nantinya bukan lagi para manusia. Sehingga dengan Brin yang sendiri di kota ini tidak akan bisa kabur kemana-mana, tidak akan bisa hidup di kota kelahirannya. Brin pun lari ke dalam hutan berharap Brin bisa menghindari invasi alien ini, tetapi betapa pualangnya Brin ketika ia dikejutkan dengan sosok dirinya atau kloningan yang nampak seperti sama, full mirip dengannya. Perlu kalian ketahui jika Brin kloningan ini hanya dikendalikan oleh alien bukan jin atau sesosok yang menyerupai bentuk seseorang. Brin kloningan tiba-tiba saja langsung menikam perut Brin menggunakan pisau cutter yang sudah saya bilang full mirip dengan Brin, sampai benda saja yang dibawa Brin asli terduplikat saat itu juga. Tetapi alhamdulillahnya tikaman tersebut tidak mengenai bagian vital sehingga Brin yang asli langsung membalas tikaman di bagian leher yang membuat Brin kloningan tersebut tewas saat itu juga. Brin pun kembali melanjutkan pelariannya dengan berjalan menyusuri hutan yang mana alien tinggi tadi muncul kembali di depan Brin dan memperlihatkan gerakan-gerakan aneh entah apa maksudnya. Sehingga Brin yang tidak bisa bergerak sama sekali muncullah cahaya gravitasi yang menyoroti tubuh Brin. Saat itu Brin yang sudah berada di dalam pesawat alien yang di sana datanglah beberapa alien yang mendekati Brin sambil menunjukkan jarinya bersama-sama ke arah jidat Brin. Di situ semua para alien membawa pikiran Brin menuju ke dalam alam bawah sadarnya atau maksudnya ke sesuatu tempat di mana Brin pikirkan setiap harinya. Yang mana para alien melihat hampir setiap waktunya Brin menghabiskan hari-harinya dengan memikirkan rasa bersalah yang ada di kepalanya. Yang ternyata 10 tahun yang lalu Brin sempat bertengkar hebat dengan Maudy sahabat kecilnya yang entah permasalahan seperti apa. Yang intinya dalam pertengkaran tersebut mengalami peristiwa mengenaskan sesaat Brin kecil dulu memukul Maudy dengan sebuah batu yang membuat Maudy tewas saat itu juga.
Sehingga para alien yang melihat Brin yang setiap harinya memikirkan rasa bersalah, para alien merasa simpati dan menciptakan sebuah ingatan buatan atau maksudnya pikiran yang dibuat oleh para alien. Karena dengan dibuatnya ingatan dari para alien tersebut, Brin bisa hidup dengan tenang dan bisa ceria setiap harinya. Dan betapa termelehoinya teman-teman di rumah karena untuk Brin seorang, para alien pun setuju dan deal untuk tidak memasukkan benih alien ke dalam tubuhnya yang tadi. Sehingga para alien tersebut mengeluarkan Brin dari dalam pesawat untuk kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Tetapi teman-teman yang di rumah akan terkejut kembali ketika kita mengetahui jika semua orang-orang yang ada di kota ini bukanlah orang-orang asli yang seperti biasanya, melainkan orang-orang yang dikendalikan oleh para alien, kecuali si Brin ini. Knock on any door.